Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Saidatul Fitri Zamratun Nisa dari kelompok 5. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama yakni saya Saidatul Fitri Zamratun Nisa sebagai moderator dan pemateri yang akan menjelaskan tentang aliran besar psikologi. Dan yang kedua yaitu Mbak Nur Komalasari yang akan menjelaskan definisi dan tujuan belajar psikologi. Dan yang ketiga yakni Mbak Nur Fitria yang akan memperjelas ruang lingkup dan metode psikologi. Dan yang terakhir yakni Mbak Eva Prasetyaning Ari yang akan mempresentasikan tentang tujuan psikologi dengan ilmu lain. Ya sudah, setelah itu mari kita simak materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Komalasari. Di sini saya akan menjelaskan definisi psikologi. Psikologi itu berasal dari bahasa Yunani psikologi, yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu psike dan logos. Psike itu yang berarti jiwa dan logos itu yang berarti ilmu. Secara harfiah psikologi itu dapat diartikan sebagai ilmu jiwa. Namun, istilah psike sendiri itu masih sulit untuk didefinisikan karena kan psike itu artinya jiwa, dan jiwa itu merupakan objek yang bersifat abstrak, sulit untuk dilihat wujudnya gitu. Di sini juga ada pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Ensiklopedia Nasional jilid 13 tahun 1990. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang, baik yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat secara langsung. Dan yang kedua itu menurut Dakir tahun 1993. Psikologi itu membahas tingkah laku manusia dan hubungannya dengan lingkungan. Dan yang ketiga itu menurut Muhaibinsyah tahun 2001. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungannya. Tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang yang bersifat psikomotor yang meliputi perbuatan berbicara, duduk, dan berjalan. Sedangkan tingkah laku tertutup itu meliputi berpikir, berkeyakinan, dan berperasaan. Ya, dari sini, dari beberapa definisi menurut para ahli itu kan dapat disimpulkan ya bahwa pengertian psikologi itu adalah sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik secara individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku yang tampak maupun tidak tampak, tingkah laku yang disadari maupun yang tidak dapat disadari. Dari sini pula juga dapat diketahui bisa diketahui pengertian psikologi itu juga merupakan ilmu tentang tingkah laku. Kan pada hakikatnya manusia itu memiliki tingkah laku yang sangat luas. Semua yang dialami dan dilakukan manusia itu merupakan tingkah laku. Semenjak bangun tidur sampai tidur kembali, manusia itu dipenuhi oleh berbagai tingkah laku. Psikologi sebagai ilmu itu juga memiliki beberapa tugas ya. Yang pertama itu mengadakan deskripsi, yaitu tugas menggambarkan secara jelas hal-hal yang dibicarakan atau suatu kejadian. Dan yang kedua itu menerangkan. Menerangkan ini yang dimaksud menerangkan apa sih? Ya, menerangkan atau membicarakan menjelaskan suatu keadaan atau kondisi yang mendasari peristiwa-peristiwa tersebut. Dan yang ketiga itu menyusun teori, yaitu mencari dan merumuskan hukum atau ketentuan.
ketentuan ya mengenai hubungan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain, atau kondisi satu dengan kondisi yang lain. Dan yang keempat itu prediksi. Prediksi itu membuat ramalan ya. Prediksi itu membuat ramalan atau estimasi mengenai hal-hal atau peristiwa yang mungkin terjadi atau gejala yang akan muncul. Dan yang kelima itu pengadilan mengendalikan atau mengatur peristiwa. Ya, peristiwa atau gejala. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi. Ruang lingkup psikologi ada 3 macam. Yang pertama, kognisi, yang kedua, emosi, yang ketiga, konasi. Yang pertama, kognisi. Kognisi adalah hal yang berkaitan dengan pemahaman atau pemikiran individu. Yang kedua, emosi. Emosi adalah gejala jiwa yang menonjol dan bisa menimbulkan gejolak jiwa. Yang ketiga, konasi. Konasi adalah hal yang berkaitan dengan kemauan, kehendak, atau keinginan individu. Materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria dari program studi PAI semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode psikologi. Metode adalah suatu cara untuk mencapai hasil atau tujuan dalam ilmu pengetahuan. Metode-metode dalam psikologi dibagi menjadi 2. Yang pertama bersifat fisiologis, yang kedua bersifat empiris. Metode yang bersifat fisiologis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama metode intuitif, yang kedua metode kontemplatif, yang ketiga metode religius. Yang pertama, metode intuitif, yaitu metode yang dilakukan dengan sengaja untuk mengadakan suatu penyelidikan atau dengan cara tidak sengaja dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, metode kontemplatif, yaitu metode yang dilakukan dengan jalan merenungkan objek yang akan diketahui dengan mempergunakan kemampuan berpikir. Yang ketiga, metode religius, yaitu metode yang digunakan dengan menggunakan materi agama sebagai alat utama untuk meliputi pribadi manusia. Nilai-nilai yang terdapat dalam agama dianggap sebagai kebenaran absolut dan pasti. Yang kedua, metode yang bersifat empiris. Metode yang bersifat empiris dibagi menjadi 4. Yang pertama, metode observasi. Metode observasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode introspeksi. Introspeksi adalah melihat ke dalam. Metode ini merupakan suatu metode penelitian dengan melihat peristiwa-peristiwa ke dalam dirinya sendiri. Yang kedua, metode introspeksi eksperimental. Artinya suatu metode introspeksi yang dilaksanakan dengan mengadakan eksperimen secara sengaja. Yang ketiga, metode ekstrospeksi. Metode ekstrospeksi adalah suatu metode dalam ilmu jiwa yang berusaha untuk menyelidiki atau mempelajari dengan sengaja dan teratur gejala-gejala jiwa sendiri dengan membandingkan dengan gejala jiwa orang lain dan mencoba mengamati kesimpulan dari gejala yang ditunjukkan. Subjek penelitian bukan dirinya sendiri, tetapi orang lain bersifat-sifat yang objektif dalam penelitian itu. Metode yang bersifat empiris yang kedua adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode angket interview. Metode ini adalah suatu penyelidikan yang dilaksanakan dengan menggunakan daftar pertanyaan
mengenai gejala-gejala kejiwaan yang harus dijawab oleh orang banyak. Yang kedua, metode biografi. Metode biografi merupakan metode tulisan tentang kehidupan seseorang yang merupakan riwayat hidup. Dalam biografi, orang menguraikan tentang keadaan, sikap-sikap, ataupun sifat-sifat lain mengenai orang yang bersangkutan. Yang ketiga, metode pengumpulan bahan. Metode ini adalah metode yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan bahan, terutama pengumpulan gambar yang dibuat oleh anak-anak pada usia tertentu. Biasanya, metode ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui keadaan jiwa anak. Yang dikumpulkan adalah hasil karyanya. Dari hasil karyanya dapat diketahui kira-kira watak si subjek. Metode yang bersifat empiris yang ketiga adalah metode eksperimen. Metode eksperimen adalah pengamatan secara teliti terhadap gejala-gejala yang ditimbulkan dengan sengaja untuk mengetahui sifat-sifat umum dari gejala-gejala kejiwaan. Yang kedua, metode tes. Metode tes adalah metode penyelidikan dengan menggunakan soal-soal, pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas lain yang telah distandarisasikan yang harus dijawab dan dilakukan oleh si target. Metode psikologi empiris yang terakhir adalah metode klinis. Metode klinis ialah kombinasi dari bantuan klinis medis dan metode pendidikan untuk melakukan observasi terhadap para pasien. Dengan sangat hati-hati, para petugas mengajukan pertanyaan mengenai bermacam-macam hal yang ada kaitannya dengan penyakit atau gangguan mentalnya, untuk kemudian mengklasifikasikan jawaban tersebut dan mengambil kesimpulan. Demikian penjelasan metode ini. Selanjutnya penjelasan tentang ruang lingkup psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sedatul Fitri Zamratun Nisa akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam psikologi. Aliran-aliran dalam psikologi itu ada 6, yakni yang pertama adalah strukturalisme, yang kedua fungsionalisme, yang ketiga behaviorisme, yang keempat psikoanalisa, yang kelima yaitu humanistik, dan yang keenam adalah gestalt. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yakni strukturalisme. Strukturalisme merupakan aliran yang pertama dalam psikologi karena dikemukakan oleh Wilhelm Wundt setelah ia melakukan eksperimennya di laboratorium. Wundt dan pengikut-pengikutnya berpendapat bahwa pengalaman mental yang kompleks sebenarnya adalah halnya pesenyawaan kimiawi yang tersusun dari unsur-unsur kimiawi. Jadi aliran yang pertama ini berdasarkan dengan struktural. Makanya di sini contohnya itu kayak halnya pesenyawaan kimiawi yang tersusun dari unsur-unsur kimiawi. Dan yang kedua yakni fungsionalisme. Fungsionalisme adalah orientasi dalam psikologi yang menekankan pada proses mental dan menghargai manfaat psikologi serta mempelajari lingkungannya. Maksudnya, fungsionalisme memandang bahwa masyarakat adalah sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan tak bisa dipahami secara terpisah. Jadi yang kedua ini fokusnya ke fungsi. Bagaimana fungsinya? Makanya tadi mempelajari tentang fungsi-fungsi kesadaran dan menjembatani antara kebutuhan manusia dan lingkungannya. Yang ketiga yakni behaviorisme. Behaviorisme muncul sebagai kritik lebih lanjut dari strukturalismenya Wundt. Behaviorisme secara keras menolak unsur-unsur kesadaran tentang perilaku yang nyata. Kalau tadi di strukturalisme itu dijelaskan bahwa itu memahami tentang unsur-unsurnya. Jadi kalau kimiawi itu berdasarkan dengan unsur-unsurnya. Lah beda lagi kalau sama dengan behaviorisme. Kalau behaviorisme itu menolak unsur-unsur kesadaran yang tidak nyata sebagai objek studi dari psikologi.
dan membatasi diri pada studi tentang perilaku yang nyata. Inti dari aliran ini adalah asumsi bahwa jiwa bukan materi sehingga tidak dapat diteliti secara langsung. Yang keempat yakni psikoanalisa. Sigmund Freud berpendapat bahwa perilaku berasal dari proses yang tidak disadari melalui analisa terhadap jiwa, yaitu via psikoanalisa. Freud berusaha menembus kedalaman dari ketidaksadaran, lalu mengenali macam-macam dorongan dan isi-isi lainnya yang ada dalam ketidaksadaran. Alam bawah sadar adalah sumber dari motivasi dan dorongan yang ada di dalam diri kita, seperti makanan atau motif-motif yang mendorong seniman dan atau mendorong ilmuwan berkarya. Jadi psikoanalisa itu berasal dari proses yang tidak disadari. Proses yang tidak kita sadari bahwasanya itu adalah yang menjembatani kita dalam psikologi. Yang kelima yakni humanistik. Humanistik itu dikemukakan oleh Roger. Roger mendasarkan teori dinamika kepribadian pada konsep aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah daya yang mendorong pengembangan diri dan potensi individu. Sifatnya bawaan dan sudah menjadi ciri seluruh manusia. Aktualisasi diri yang mendorong manusia sampai kepada pengembangan yang optimal dan menghasilkan ciri unik manusia seperti kreativitas, inovasi, dan lain-lain. Inti dari humanistik adalah manusia itu bebas, rasional dengan perkembangan pribadi, dan sangat berbeda dengan binatang. Jadi humanistik itu tentang aktualisasi diri kita. Dan di situ intinya itu manusia itu bebas dan rasional dengan perkembangan pribadi. Jadi berbeda dengan binatang. Kalau binatang itu tidak rasional, tapi kalau manusia itu rasional. Kemudian yang terakhir yakni Gestalt. Psikologi Gestalt adalah gerakan Jerman yang secara langsung menantang psikologi struktural Luhmann. Bagi para ahli yang mengikuti aliran Gestalt, perkembangan itu adalah proses diferensiasi. Dalam proses diferensiasi yang primer adalah keseluruhan, sedangkan bagian-bagian adalah sekunder, yaitu bagian-bagian yang hanya mempunyai arti sebagai bagian daripada keseluruhan dalam hubungan fungsional dengan bagian-bagian yang lain. Keseluruhan ada terlebih dahulu baru disusul oleh bagian-bagiannya. Jadi di sini menolak struktural Luhmann-nya itu tadi. Kalau di sini itu mempelajari bahwa ada yang primer dan ada yang sekunder. Kalau primer itu keseluruhannya, tapi kalau sekunder itu bagian-bagiannya. Oke, ya sudah. Yang saya jelaskan tentang aliran-aliran psikologi, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kumalasari. Di sini saya akan menjelaskan tujuan mempelajari psikologi. Pada garis besarnya, tujuan mempelajari psikologi atau ilmu jiwa itu adalah oleh manusia untuk menjadikan manusia itu supaya hidupnya baik, lalu bahagia dan sempurna. Benarkah tujuan mempelajari psikologi atau ilmu jiwa itu seperti demikian? Ya, memang benar. Karena ilmu jiwa sekarang itu ternyata telah memasuki bidang-bidang yang banyak sekali. Banyak sekali persoalan-persoalan yang dapat dibantu, bahkan diselesaikan oleh ilmu jiwa atau psikologi. Dalam ilmu jiwa itu manusia tidak perlu ragu-ragu lagi untuk mengubah cara hidupnya, lalu tingkah lakunya dan pergaulannya dalam bermasyarakat. Namun sebelumnya di sini juga ada dasar-dasar ilmu jiwa. Yang pertama itu ya contohnya Saudagar. Pentingnya mengetahui dasar-dasar jiwa supaya dapat melayani pembeli itu dengan baik. Dan yang kedua itu hakim. Tanpa mengetahui dasar-dasar jiwa, tak mungkin mereka dapat menjatuhkan hukuman dengan baik dan tepat. Yang ketiga itu polisi. Tanpa mengetahui dasar-dasar jiwa, tak mungkin dapat mengetahui
tak dapat mengetahui dan melaksanakan kepidanaan dengan baik. Di samping itu, ilmu jiwa juga sangat penting dalam kalangan pendidikan, bahkan hubungan itu sangat erat sekali ya. Semisal contohnya, Amin mengajar si B aljabar. Jadi yang pertama itu Amin harus mengetahui jiwa si B. Dan yang kedua itu Amin harus mengetahui pengetahuan tentang aljabar. Oleh karena itu adanya ilmu jiwa, maka timbullah soal-soal penting di dalam menjalankan dan mendidik. Sebab soal mengajar dan mendidik itu harus benar-benar mengetahui jiwa. Ya, dari uraian-uraian tersebut kita dapat mengambil kesimpulan ya, bahwa tujuan mempelajari psikologi itu yang pertama adalah untuk memperoleh paham tentang gejala-gejala jiwa dan pengertian yang lebih sempurna tentang tingkah laku sesama manusia pada umumnya dan anak-anak pada khususnya. Dan yang kedua itu untuk mengetahui perbuatan-perbuatan jiwa serta kemampuan jiwa sebagai sarana untuk mengenal tingkah laku manusia atau anak. Dan yang ketiga untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Prasetyani Ari dari kelompok 5 psikologi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang tujuan hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu lain. Yang pertama yaitu hubungan psikologi dengan ilmu fisiologi, yaitu bertujuan untuk memperoleh kejelasan tentang bagaimana sebenarnya proses tingkah laku. Yang kedua yaitu hubungan psikologi dengan ilmu sosiologi untuk mengetahui pola-pola reaksi manusia. Yang ketiga yaitu hubungan psikologi dengan ilmu pengetahuan alam, yaitu untuk mengetahui penelitian. Yang keempat yaitu ilmu psikologi, hubungan ilmu psikologi dengan ilmu keguruan, yaitu untuk memberikan bimbingan kepada manusia ketika ataupun sejak lahir. Yang kelima yaitu hubungan psikologi dengan ilmu antropologi untuk mempelajari perilaku individu yang bermakna dalam hubungan dengan lingkungan atau rangsang sosialnya. Yang keenam yaitu hubungan psikologi dengan ilmu politik untuk mempelajari sikap dan harapan masyarakat pada politisi untuk mengalami gerakan jiwa dari rakyat yang dapat melahirkan tindakan serta tingkah laku yang berpegang teguh pada tuntutan masyarakat. Yang ketujuh adalah hubungan psikologi dengan ilmu komunikasi, yaitu untuk menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dalam komunikasi. Yang kedelapan yaitu hubungan psikologi dengan ilmu biologi, yaitu untuk mempelajari tingkah laku manusia seperti penginderaan dan persepsi manusia. Yang kesembilan yaitu hubungan psikologi dengan ilmu filsafat untuk mempelajari masalah-masalah hakikat jiwa dan hakikat hidup. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.